Pertanyaan saya, ini kan tinggal kita tunggu aja presidennya ngomong nggak bahwa pungli di bangsa ini udah darurat apa belum? Karena bagi kita yang serius itu adalah korupsi di atas 1 miliar yang ditangani oleh KPK. Padahal rusak minta ampun. Bahkan presidennya dalam kacamata kita semua yang diterima kritiknya terhadap dia dipaksa untuk mengurus yang 10.000. Presiden RI dipaksa oleh keadaan untuk mengurus yang 10.000. Itu pidatonya. Tapi saya terus terang saja malam ini saya agak heran. Karena diskusi kita ini seperti yang dikatakan oleh Pak Laude, bagian dari persoalan korupsi sebenarnya. Yang kalau kita kaji pembicaraannya sebelum reformasi atau pada saat reformasi, kita marah semua. Tapi kalau lihat diskusinya sekarang, walaupun presiden ngomongnya begitu, kita normatif, masih kayak gaya orde baru. Menterinya keluarin surat edaran, Menko Polhukamnya bikin satuan tugas sapu bersih, entah sapu apalah, sapu jagat atau sapu apa, ya kan, bikin satgas. Yang agak berbeda adalah pasca reformasi, kawan-kawan saya yang biasanya di luar dia lebih galak, sekarang berusaha diakomodir masuk ke dalam. ICW, YLKI. Pertanyaan saya, ini kan tinggal kita tunggu aja presidennya ngomong nggak bahwa pungli di bangsa ini udah darurat apa belum? Itu aja. Tapi cara gaya bicara kita sekarang seolah-olah pungli itu biasa-biasa aja. Karena bagi kita yang serius itu adalah korupsi di atas 1 miliar yang ditangani oleh KPK. Padahal rusak minta ampun. Bahkan presidennya dalam kacamata kita semua yang diterima kritiknya terhadap dia dipaksa untuk mengurus yang 10.000. Presiden RI dipaksa oleh keadaan untuk mengurus yang 10.000. Itu pidatonya. Itu kan artinya dia kan mewakili bangsa kita. Sudah begitu buruk pungli sebenarnya, tapi reaksi kita nggak reaksi seperti kita mau melahirkan KPK. Kita masih asik bikin surat edaran, bikin satgas, memasukkan ini, memasukkan itu, evaluasi dan lain sebagainya. Nggak ada yang ngomong darurat. Jadi kalau mau pungli ini diberantas, menurut saya kita harus, Bang Laude, Tulus, teman-teman di ICW, mari kita mengulangi perdebatan kita. Apakah kita harus mendirikan lembaga baru atau sama lagi diskusinya yang lama, kita mau percayakan ini semua pada polisi yang juga terseok-seok karena dia di internal bermasalah, bahkan belum apa-apa udah berprestasi. Polda Metro Jaya nomor 1 di Indonesia, paling tinggi punglinya. Bagaimana ini kalau kayak begini? Jadi mari kita berdebat seperti pada waktu kita mau melahirkan KPK untuk memberantas pungli. Kalau enggak, omong kosong, ini cuma pengulangan aja rezim orde baru. Cuma ini rasa nawacita. Pertanyaan berikutnya adalah, kita mau ekstrajudisial, ya, kita mau melahirkan norma-norma seperti KPK, bikin ad hoc. Kan tadinya awalnya kan dulu diskusinya ad hoc. Terus kemudian kita support bikin hukumnya, sehingga dia bisa nyadap, bisa ini, bisa itu. Pertanyaannya, untuk memberantas pungli ini bagaimana? Karena pungli itu biasanya kita menghadapi orang yang berkuasa terhadap rakyat nggak bisa apa-apa. Jadi jangan disalah-salahin terus, gitu loh. Misalnya, apa harus ada perlindungan masyarakat yang melaporkan bila perlu, yang menangkap pungli? Jangan nanti pembuktiannya, oh, kamu jangan fitnah, ya. Apalagi kalau teman-teman pengusaha ini yang disuruh, dia lebih susah lagi, padahal dia yang paling tiap hari kena. Apakah kita harus melahirkan norma itu supaya pungli ini bisa diberantas? Kalau diskusinya biasa-biasa kayak gini, ke laut aja semua. Jadi, mari kita berdebat sekarang. Kalau presidennya sudah ngomong gitu, mari kita berdebat. Apa kita harus merendahkan diri sehingga presiden ngurus yang 10.000? Atau kita ulangi sejarah seperti kita mendirikan KPK, kita tangkep ini. Mari kita galang kekuatan rakyat. Kalau menterinya nggak bisa evaluasi, kita yang evaluasi departemen itu. Kita tangkepin siapa yang pungli. Tapi tanggung resikonya kalau rakyat marah. Dia akan mencari jalan keadilannya sendiri. Jangan salahkan rakyat kalau dia mengadili. Karena bahasanya Pak Karni dan ALC sudah menahun. Tapi di dalam prakteknya ini kan diwariskan terus-menerus, turun terus, berulang-berulang. Dan pungli ini sudah menjadi bagian dari sistem negara. Karena ada pungli yang dipakai untuk membiayai operasional institusi negara. Baru saja Menpan mengumumkan bahwa ada pegawai negeri fiktif, ada pegawai negeri tidak jelas. Pertanyaannya, kalau dia fiktif dan tidak jelas, siapa yang membiayai? Ya atasannya cari duit supaya pegawainya itu bisa membantu pekerjaan dia. Dari mana dia bisa cari duit?
delay. Yang kedua saya mau bilang Pak Karni, Presiden boleh turun, tapi pertanyaannya, dia bisa sentuh nggak tuh kalau punglinya terjadi di institusi yudikatif? Saya kasih contoh, saya ini advokat, ya, dulunya di LBH. Bisa nggak kita berantas misalnya pendaftaran surat kuasa? Ayo, pendaftaran surat kuasa itu nyawa pertamanya advokat bela orang. Saya ini walaupun sudah 30 tahun dan sekarang menjadi pengurus organisasi, keok ngurusin itu. Jadi yang saya mau katakan, ini bukan hanya di eksekutif, ini di legislatif dan di yudikatif juga. Dan bukan hanya untuk masuk kantong masing-masing pribadi, bukan. Membiayai operasional institusi. Pak Karni bisa bayangkan kalau pungli dipakai untuk membiayai operasional institusi yudikatif. Kita mau mendapatkan keadilan dan penegakan hukum yang benar, omong kosong. Jadi hentikan semua pembicaraan normatif. Mari kita berdebat lebih keras lagi untuk merespon. Jadi ini bagaimana reaksi kita sebagai bangsa nih menghadapi pungli yang sudah menahun, sudah diturunkan dan lain sebagainya. Bahkan menurut saya ada beberapa ahli yang sudah mengatakan ini bahkan sengaja diciptakan oleh pesaing-pesaing negara lain supaya negara kita tidak efektif. Apalagi kalau menyangkut pelabuhan. Pertanyaan saya, intel kita kemana ini? Intel ini nih. Kok nggak ada yang menjelaskan ini kepada bangsa bahwa kita sudah sampai kayak begini? Jangan kerjanya cuma ngintelin kita sendiri, nyadap-nyadap pembicaraan kita. Tapi kita nggak pernah diberdayakan sebagai bangsa yang cerdas terhadap keburukan kayak gini yang menghancurkan bangsa kita. Jadi mari kita berdebat yang benar. Kalau nggak, sudahlah, hentikan semua ini, kita terima aja kan kenyataan kayak begini. Kalau begitu, tinggal tunggu siapa yang apes. Yang apes pertama menurut Pak Boy Rafli adalah Departemen Perhubungan dalam hal ini lantai 6 dan 12. Besok siapa lagi yang apes? Itu aja. Syukur-syukur saya yang untung, saya yang bela. Ya kan? Kemudian Pak Karni ngundang saya di ILC ini untuk menjelaskan posisi klien saya. Kan gitu nih. Jadi entertain lah kita nih semua nih nanti nih. Sementara presidennya bengok-bengok terus, yang 10.000 pun mau dia urus.